Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Stephen Raka dengan NIM 2323702025 kelas 3 PJJA. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan praktikum menggunakan alat total station. Yang saya gunakan ialah total station GS35 pada poligon tertutup. Latar belakang, total station adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemetaan secara modern dan perencanaan konstruksi bangunan. Cara kerja total station ialah dengan mengukur jarak dan sudut, yaitu vertikal dan horizontal, secara otomatis. Total station juga bisa berupa fungsinya menjadi pesawat penyipat datar bila sudut vertikalnya dibuat 90 derajat. Dengan adanya teropong pada total station, maka total station dapat dibidikan ke segala arah. Pada alat TS, saya menggunakannya untuk mengukur poligon tertutup. Poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang membentuk poligon segi banyak yang menutup. Yang dimaksud menutup adalah apabila mulai dari titik 1, kemudian ke titik 2, dan seterusnya akan kembali ke titik 1 lagi, sehingga akan membentuk segi banyak. Fungsi dari kembali ke titik awal adalah digunakan untuk mengkoreksi besaran sudut pada tiap segi banyak tersebut. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah mahasiswa dapat mengenal dan menggunakan alat total station dengan baik dan benar. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan praktikum poligon terbuka dengan baik dan benar. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengukur jarak serta sudut pada alat total station. Keempat, mahasiswa dapat mengolah data pengukuran dan pemetaan. Yang kelima, mahasiswa dapat menggambar hasil pengukuran pada Civil 3D. Peralatan yang digunakan, yang pertama, tripod atau statif pesawat yang di atasnya akan menaruh total station. Yang ketiga ada GPS cermin. Keempat ada pole atau stick. Yang kelima ada prisma reflektor atau target. Yang keenam ada prisma poligon. Yang ketujuh ada pita ukur untuk mengukur jarak, meter tangan untuk mengukur tinggi alat, pilox untuk menandai titik, alat tulis untuk menggambar sketsa, helm proyek, paku payung untuk menanda titik, kompas untuk mencari arah utara, dan aplikasi Civil 3D untuk penggambaran. Langkah-langkah menggunakan alat total station GS35 untuk poligon tertutup. Yang pertama, dengarkan arahan dari dosen, pengajar atau pengampu. Yang kedua, kita survei lokasi, sketch lokasi yang akan diukur, menentukan titik-titik poligonnya, dan merencanakan jalannya pengukuran. Yang ketiga, meminjam alat di lab ilmu ukur tanah dan pergi ke lokasi pengukuran untuk melakukan pengukuran. Yang keempat, dirikan statif pada titik T1 yang sudah ditentukan, kemudian ambil alat total station dalam kotak alat tersebut dan satukan total station dengan statif menggunakan skrup pengunci pada statif. Yang kelima ialah setelah itu kita melakukan centering pada alat total station terlebih dahulu dan pastikan bulatan berada pada titik as yang telah ditandai dengan paku maupun pilox. Keenam, atur nivo dengan menggunakan kaki statif agar gelembung nivo berada di tengah-tengah lingkaran untuk membuat total station menjadi datar atau sejajar. Yang ketujuh, pada titik P2 dirikan statif dan menyentering prisma poligon. Lakukan hal yang sama dengan mengatur nivo kotak agar prisma menjadi sejajar. Lalu lakukan pengukuran tinggi alat prisma. Yang kedelapan, lakukan pemasangan prisma reflektor pada pole atau stick dan atur pada garis standar yaitu 1600 cm. Setelah selesai menyentering alat total station, kita memasang baterai dan melakukan pengukuran tinggi alat dengan meter tangan. Kemudian kita menyalakan alat dengan menekan tombol power. Setelah alat menyala, kita mengatur X dan Y hingga angka desimal di bawah 0,10, tetapi tidak boleh min.
Kemudian kita membuat job dengan cara menekan tombol menu. Kemudian kita memilih data collect dengan menekan tombol F1. Kemudian kita menginput nama menggunakan nama yang kita inginkan. Kemudian langkah selanjutnya kita menekan OCC. Kemudian kita memberi nama tempat berdiri alat, baik itu P1, P2, dan seterusnya. Kemudian kita mengganti ID atau kodenya menjadi PLG atau poligon dan mengganti tinggi alat. Kemudian kita mencari nama backside dengan menekan tombol F3. Backside P1 untuk mencari arah utara. Dan di backside tersebut kita mengganti tempat berdiri alat menjadi UTR dan P-code-nya menjadi UTR juga, dan tinggi alat kita menggantinya sesuai dengan yang kita tembakkan menggunakan stick atau kita menggunakan prisma reflektor yang di atas statif. Kemudian kita masuk ke foresight dengan menekan F3. Kemudian kita mengganti nama, baik itu poligon 2 ataupun detail 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kita mengganti kodenya menjadi PLG atau D1, D2, atau D3, dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu kita memindah alat ke titik 2 dan titik-titik selanjutnya. Yang pertama, lakukan centering dan pendataran sama seperti di titik P1. Kemudian, kita melihat job yang telah dibuat dengan cara menekan tombol menu, F1 atau data collect, list, dan mencari nama job yang telah dibuat, lalu enter. Kemudian, kita menekan tombol OCC, lalu onChange atau F4, mencari list, cari yang P2, P3, P4, atau seterusnya, ganti tinggi alat. Kemudian kita menekan tombol rec. Setelah itu kita mencari kata backside. Kemudian kita menekan tombol F4 dan mencari poligon belakang, baik P1, P2 maupun P3. Kemudian kita mengganti tinggi alat dan membidik ke target, lalu menekan tombol meas dan next lalu yes. Itulah langkah penggunaan alat total station. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari melakukan praktikum ini, mahasiswa dapat mengetahui tentang bagaimana pengoperasian alat dan langsung mempraktekkan alat total station di lapangan. Yang kedua, mahasiswa dapat mengukur jarak dan sudut baik horizontal atau vertikal secara otomatis. Dengan saran, selalu mengutamakan kekompakan dalam kelompok, selalu saling membantu teman-teman yang lain, saling menghargai pendapat dari masing-masing anggota kelompok, dan selalu melakukan praktikum dengan serius. Kemudian kita masuk ke Civil 3D. Kita menekan tombol modify, point, kemudian import point. Kita mengimport point yang telah kita buat dalam bentuk notepad. Kemudian kita memilih PNZD, kemudian kita menekan OK. Setelah OK, kita tekan Set E untuk memunculkan titik. Setelah titik muncul, kita menekan tombol Ctrl A. Setelah Ctrl A, kita menekan tombol modify untuk menekan point group property. Kemudian kita menekan tombol label style dan kita menggantinya menjadi description only. Tekan OK. Maka muncullah nama-nama titik yang telah kita buat. Kemudian kita
masuk ke survei. Setelah survei, kita menekan tombol create survei. Kemudian kita mengganti stylenya menjadi 1,5. Kita menekan tombol OK dan OK. Oke, setelah itu maka kita melakukan survei. Kita menekan tombol survei. Setelah survei kita menekan tombol add data. Setelah data kita menekan point group dan memilih all point dan OK. Dan muncullah titik-titik yang menghubungkan titik poligon atau poligon tertutup. Kemudian kita membuat garis menggunakan polyline, yaitu garis kedung yang telah kita ukur. Oke, setelah itu kita menekan tombol spasi. Kemudian kita masuk ke layout, tekan kiri, kemudian from template, kemudian map book, tekan 2 kali dan memilih kertas yaitu ISO A4 klasik. Kemudian kita menekan tombol OK. Setelah itu akan muncul di bawah sebelah kiri Setelah muncul, kita menekan tombol import. Dan tekan tombol OK. Setelah itu kita menekan dari atas kiri sampai di bawah kanan. Dan akan muncul gambar yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita membuat dalam PDF, yaitu menekan Ctrl P. Setelah Ctrl P, memilih continue. Setelah itu kita mengubah DWG to PDF. Setelah itu kita menekan tombol OK. Dan kita menyimpannya di sini. Dan kita meng-save-nya. Sekian dari langkah penggambaran yang telah